Hai, assalamualaikum. Gimana? Semoga sehat semua ya. Kali ini Inyang mencoba menceritakan alur film terbaru yang berjudul Dirinjay and Fire Kirin. Film dibuka pada suatu kerajaan zaman dinasti Tang di wilayah Chang'an, Cina, dengan pencurian sebuah peti aneh yang di dalamnya terdapat seekor makhluk yang terlihat dapat mengeluarkan api. Serta pada malam yang sama bertepatan dengan festival Lentera yang bertujuan untuk meminta restu kepada permaisuri yang bernama Wu Zetian untuk membunuh seekor unicorn, di mana masyarakat di sana percaya bahwa memakan daging dan meminum darah unicorn dapat mengobati segala penyakit. Di waktu yang sama, detektif Dirinjay baru tiba di kota Chang'an untuk dipromosikan menempati jabatan deputi pada divisi Dalisi atau divisi pengadilan hukum. Sayangnya festival itu pun menjadi kacau setelah gerobak yang membawa peti curian itu terguling. Seketika pencuri itu pun kabur dan meninggalkan tusuk konde, yang ternyata di dalamnya terdapat hewan aneh yang diselimuti api di tubuhnya. Dan gobloknya lagi, orang-orang di sana bukannya kabur, tapi malah berkumpul penasaran. Yang pastinya korban luka pun tak terhindarkan. Dalam istana, permaisuri Wu memerintahkan kepala divisi Dalisi yang bernama Xu Yin untuk mencari kebenaran tentang munculnya hewan api itu. Kita sebut saja Kirin. Dan permaisuri memberi waktu 7 hari untuk divisi Dalisi dapat memecahkan masalah itu. Dan inilah Dirinjay and Fire Kirin. Kita berpindah pada detektif D. Dia baru sampai di kantor Dalisi untuk mendaftarkan diri. Tapi petugas di sana menyuruhnya kembali setelah mereka selesai memecahkan kasus hewan api itu. Di sana, Di pun bertemu dengan seorang petugas Dalisi yang bernama Lin Musen, serta wanita yang bernama Xu En-ar. Dia adalah anak kepala divisi Dalisi, Yu Xin. Di mana setelah dia mendengar sebuah kasus yang baru saja terjadi, serta dia juga melihatnya sendiri, akhirnya Di pun tertarik untuk ikut memecahkan kasus itu. Esok paginya, Di beserta Lin Musen kembali datang ke TKP. Mereka mencoba mencari petunjuk tentang hewan itu. Akhirnya, mereka pun menemukan tusuk konde milik pencuri itu. Di mana Di yang penasaran dengan barang itu, yang menurutnya barang langka, dia pun meminta bantuan di tempat toko perhiasan. Dan ternyata benar dugaan Di, yang mana tusuk konde itu berasal dari cula badak hitam dan hanya dimiliki orang-orang bangsawan saja. Serta terdapat ukiran puisi yang berbunyi 2 anggrek di sisi sungai, yang mana kata anggrek itu ditulis dalam 2 kata yang berbeda, yang akhirnya membuat Di berkesimpulan kalau pemiliknya bernama anggrek. Seketika juga En-ar pun datang dan berkata kalau dia mengetahui siapa orang yang bernama anggrek itu. Lalu dia pun menceritakan bahwa ada pangeran dari keluarga He yang bernama Libi. Pada suatu malam, Libi berkunjung ke tempat lokalisasi terkenal di kota itu dan bertemu dengan penari cantik yang bernama Mu Rongling. Libi pun langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Libi juga memberikan tusuk konde kepada Ling dan mengganti namanya menjadi anggrek. Akan tetapi, cinta mereka tak berjalan mulus. Libi harus rela melepaskan gelarnya sebagai putra mahkota dan meninggalkan kerajaan demi menikahi anggrek. Akhirnya, Di beserta Lin Musen pun berpencar. Di mengunjungi rumah Pangeran He, sedangkan Lin Musen mencari keberadaan anggrek. Sesampainya di rumah Pangeran He, detektif Di dan En-ar menanyakan kepada Pangeran He tentang keberadaan Libi. Tapi pangeran itu mengatakan kalau Libi sudah tewas 1 bulan yang lalu, terkena penyakit aneh, dan istrinya anggrek menghilang setelah Libi tewas. Di saat perjalanan pulang, Di pun merasakan kalau pangeran itu pun berbohong. Karena saat mengatakan Libi tewas, Di tak melihat raut sedih pada wajahnya, serta 2 gelas teh yang belum tersentuh. Singkat cerita, petugas Lin Musen pun mendapat informasi mengenai keberadaan anggrek yang tinggal di kuil terbengkalai di pinggiran kota Chang'an. Lantas mereka pun bergegas untuk menangkap anggrek dan menanyakan tentang keberadaan Libi. Tetapi anggrek pun tak mau menjawab dan dia justru berpura-pura gila. Di pun yang menyadari kalau anggrek hanya berpura-pura gila. Lantas dia menakut-nakutinya. Tiba-tiba, yang mana mereka semua pun sangat kewalahan, mengingat kekuatan monster itu lebih besar dibandingkan mereka semua.
Untungnya Sujin pun segera datang untuk menolong mereka. Tapi kirin api itu pun berhasil kabur, sedangkan anggrek berhasil mereka tangkap. Akan tetapi nasib naas menimpa di mana Sujin memberhentikan tugas Di untuk sementara waktu dengan alasan detektif D tidak memperdulikan perintah dari pengadilan tinggi, serta keterlibatan Di dalam kasus ini dianggap sebagai pengganggu bagi Sujin. Mengetahui akan hal itu, Lin Musen pun mencoba menguatkan hati Di dengan berkata, jangan terlalu ditanggapi serius, yang mana Sujin hanya panik karena putrinya dalam bahaya. Tapi Lin Musen pun malah dibuat heran dengan sikap Di, yang mana dia tidak memikirkan kejadian barusan. Dia malah ingin menyelesaikan misteri kirin api itu. Lalu Di pun menyatakan kepada Lin Musen, kemungkinan besar kirin api itu adalah Pangeran Libby. Karena di saat Di melihat ekspresi raut wajah anggrek berbeda saat mendengar puisi yang terukir pada tusuk konde itu. Scene berpindah di rumah Pangeran He. Dia mendapatkan intimidasi dari seseorang yang belum diketahui identitasnya, di mana orang itu menghalalkan segala cara untuk keluarga Lee tetap mendapatkan kekuasaannya, dan juga menyatakan kalau hanya dirinya yang memiliki penawar untuk penyakit Pangeran Libby. Hal itu pun membuat Pangeran He sangatlah marah kepada orang itu, karena Libby sebagai cucu kesayangannya harus sangat menderita. Di tempat An-er, dia mendapatkan hukuman dari ayahnya, karena dia sudah berani ikut campur dalam kasus yang ditangani pengadilan tinggi, di mana An-er juga membuatkan kue kesukaan ayahnya agar dia tidak dihukum lagi. Di tempat lain, detektif D dan Lin Musen sedang mengunjungi toko obat terkenal di daerah itu. Mereka mencoba mencari tahu tentang komposisi obat tradisional yang mereka temukan di dalam kuil. Sayangnya, pemilik toko itu tak mengetahui jenis obat apa yang mereka bawa. Lalu, Di pun teringat dengan pamannya yang selalu berdagang dengan orang barat, di mana wilayah barat terdapat banyak sekali orang asing. Ditambah lagi, detektif D sedari awal sudah merasakan familiar dengan aroma obat itu. Akhirnya, dia pun berkesimpulan bahwa obat itu bernama anggur darah yang sering digunakan suku Tokarian. Akhirnya mereka bertiga pun pergi mencari tempat itu. Tak lama setelah itu, utusan Lin Musen pun mengabarkan kalau ada seorang peramal dari suku Tokaria yang biasa menjual obat-obat tradisional dan membantu masyarakat menghilangkan musibah. Singkat cerita, mereka menemukan rumah peramal itu. Di sana mereka juga sempat terkecoh oleh peramal yang asli, yang ternyata menyamar sebagai nenek tua yang menjadi pelayan di tempat itu. Untungnya, Di yang sangat teliti dapat mengetahui peramal yang asli, dan peramal itu pun menunjukkan wujud aslinya. Tak lama setelah itu, peramal itu pun langsung menghilang, serta peramal itu juga membuat mereka bertiga dalam bayangan halusinasi agar tak bisa mengejarnya. Detektif D pun merasa kalau dia berada di sebuah hiburan malam. Dia juga melihat sosok An-er sebagai penari di tempat itu yang mencoba merayunya, sedangkan An-er melihat sekelompok orang yang sedang memenggal kepala detektif D. Di saat mereka semua tersadar, ternyata mereka masih berada di rumah penyihir itu. Lalu, D pun mengamati tempat itu dan menemukan diagram aneh yang menempel di dinding, yang ternyata itu adalah pintu masuk rahasia ke tempat ritual si penyihir. Ternyata penyihir itu pun mengetahui maksud dari mereka. Lalu dia juga menceritakan asal-usul dari racun itu, yang mana kalau ada semacam jamur semut di lembah api suku Tokaria, mereka hidup dengan menjadi parasit pada tubuh semut api. Dengan melalui perkembangan peramal secara turun-temurun, bubuk jamur semut itu ditambah juga 10 jenis obat herbal lainnya bisa membuat semua orang akan sangat besar dan lebih kuat, serta tak memiliki kesadaran penuh atas dirinya sehingga membuatnya sangat kejam, yang mana suku Tokaria itu menyebutnya dengan pejuang nyambi api. Ngerinya lagi, virus itu pun tak ada obat penawarnya. Peramal itu pun juga tidak tahu kenapa racun itu bisa sampai terminum oleh Pangeran Libby. Dan peramal itu juga heran kenapa anggrek bisa mengetahui tentang obat itu serta menemukannya. Lalu detektif D pun menanyakan siapa orang yang membeli ramuan itu. Tapi paranormal itu tidak mengenal mereka karena tak pernah melihat wajahnya. Dan tiba-tiba mereka pun diserang orang yang tidak dikenal dengan menggunakan shuriken serta pasukan semut api. Di saat peramal itu mencoba menghancurkan semut api dan mereka semua dalam keadaan yang lengah,
Peramal itu pun terkena beberapa senjata dan akhirnya pun harus tewas. Singkat cerita, mereka telah kembali ke rumah, di mana An-Er harus menerima hukuman lagi dari ayahnya karena tak mematuhi perintah serta membahayakan nyawanya sendiri. Ini dilakukan Sujin karena dia sangat menyayangi putrinya. Saat An-Er sendirian di ruangan itu, dia pun melihat sebuah peti kayu yang mirip seperti di tempat peramal itu. Akhirnya An-Er pun membuka peti itu dan mendapati bubuk racun yang sama dengan milik peramal itu. Yang pastinya An-Er berpendapat kalau orang yang membeli racun itu adalah ayahnya sendiri. Keesokan harinya, Detektif D mencoba menyelinap masuk ke dalam penjara Dalisi dengan bantuan Lin Musen untuk menginterogasi Anggrek agar dia mengatakan kebenarannya. Di sini, D pun memaksa Anggrek untuk mengatakan yang sejujurnya. Sebagai gantinya, Detektif D memberikan tusuk konde miliknya. Lalu, Anggrek pun mengatakan, 3 tahun yang lalu, Libby terkena penyakit aneh dan semakin parah. Pangeran He pun sangat khawatir, tapi Anggrek merasa ada yang aneh serta ditutup-tutupi oleh Pangeran He tentang musibah itu, karena Anggrek melihat Pangeran He sedang bertengkar dengan orang yang berjubah hitam. Yang ternyata semakin lama penyakit itu pun semakin bertambah parah dan Libby pun terlihat sangat emosional. Lalu Anggrek pun mencari informasi tentang tabib hebat di negeri itu dan dia mendapatkan alamatnya. Setelah bertemu tabib dari suku Tokaria, dia pun mendapatkan ramuan obat. Lalu Anggrek pun kembali untuk membawa kabur Libby dan bersembunyi di kuil yang terbengkalai di pinggiran kota Chang'an. Lantas Detektif D pun menjelaskan kepada Anggrek kalau pelariannya itu dibantu oleh Pangeran He yang tak ingin cucunya menjadi korban kudeta yang dilakukan anak buah Pangeran Han dengan cara menahan prajuritnya agar tidak mengejar pelarian mereka. Singkat cerita, Kirin api itu pun muncul lagi. Dia mencoba menyelamatkan Anggrek yang akan dieksekusi mati. Di sini, Sujin pun mencoba menjebak kirin api itu agar bisa mereka tangkap. Di saat mereka berhasil melumpuhkan kirin api itu, Detektif D dan Lin Musin pun mencoba untuk menyelamatkan Anggrek dan Libby yang tak bersalah. Akan tetapi, Yusin pun malah menyerang mereka berdua, di mana Lin Musin pun terkena beberapa panah di punggungnya demi menyelamatkan Detektif D. Di saat mereka berdua kewalahan, untungnya An-Er datang dengan mengancam akan bunuh diri di depan ayahnya, yang mana An-Er meminta kepada ayahnya untuk membiarkan mereka pergi. Akhirnya, Sujin yang sangat menyayangi putrinya, dia pun tak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan mereka semua pergi. Singkat cerita, Lin Musen yang terkena panah di punggungnya, dia pun akhirnya harus mati. Dan di sini juga akhirnya An-Er menceritakan kalau dia menemukan racun itu di tempat ayahnya dan meminta tolong Lin Musen untuk memberikannya kepada Detektif D. An-Er juga menceritakan kekalahan Pangeran Han saat pemberontakan, di mana Sujin salah satu bawahan Pangeran Han yang berhasil selamat. Ternyata Pangeran Han memiliki seorang anak gadis dan itu adalah An-Er sendiri yang dibesarkan Sujin sebagai anaknya sendiri. An-Er juga berkata kalau rencana pemberontakan Yusin sama sekali An-Er tidak mengetahui. Yang ternyata Yusin mencoba menutupi identitas asli An-Er agar dia tidak ikut dibunuh oleh pasukan dinasti Tang. Yang ternyata juga orang yang berjubah hitam yang mengintimidasi Pangeran He adalah Yusin itu sendiri. Ternyata dugaan Detektif D pun benar. Malam itu juga Sujin menyerang permaisuri yang sedang berdoa di kuil Bima. Di sini Sujin membawa beberapa pasukan serta beberapa kirin api untuk membantunya melakukan kudeta. Untungnya Pangeran He yang telah diberitahu oleh Detektif D tiba tepat waktu bersama beberapa pasukannya, yang mana pertempuran pun tak terhindarkan. Pertarungan itu pun sangat sengit karena Detektif D dan yang lainnya harus melawan monster yang begitu kuat. Lalu, di saat Pangeran He berfokus melindungi permaisuri dari monster itu, Sujin pun langsung menusuk Pangeran He dengan menggunakan pedangnya, yang akhirnya Pangeran He pun harus tewas. Singkat cerita, pasukan Sujin dapat dikalahkan dan Sujin dalam kondisi terpojok, yang kemudian An-Er menghampiri Sujin. Dia pun memohon kepada ayahnya untuk tak melakukan kudeta dan meminta ampun atas apa perbuatannya. Tapi Sujin malah berkata dengan sangat sedih kalau An-Er bukan anaknya lagi, serta hubungan ayah dan anak sudah tidak ada lagi. Di sini, Sujin yang begitu sayang terhadap An-Er, dia mencoba melindungi An-Er agar dia tetap bisa hidup. Akhirnya, Sujin yang sudah kepalang tanggung, dia pun meneruskan untuk menyerang permaisuri. Dan akhirnya, Sujin pun harus tewas. Di mana Sujin sempat berpesan kepada Detektif D untuk menjaga An-Er, sebelum akhirnya dia pun benar-benar tewas.
Keesokan harinya, detektif D pun dinobatkan sang raja menjadi tangan kanannya, serta pemimpin bagi pengadilan tinggi, dengan pemberian Gada Naga Agung. Di akhir film, An-Er yang ternyata memendam perasaan cinta kepada detektif D, dia pun dengan berat hati harus menghilangkan rasa itu, yang mana dia teringat akan jasa detektif D yang telah melindunginya dari hukuman, serta Pangeran Libby dan istrinya Anggrek yang harus pergi dari kerajaan dinasti Tang karena penyakit yang diderita Libby tak bisa disembuhkan, dan film pun finish. Dan sekian dulu ya, kita akan bertemu pada film selanjutnya, serta Inyong meminta maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.